Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Prastiani Cahaya Putri, salah satu mahasiswa program studi Pendidikan Dasar, program Magister Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu problematika pendidikan yang terjadi di Indonesia. Ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Ihsanah L. Hulupo, MPD. Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam membangun kualitas sumber daya manusia dan mengisi pembangunan suatu negeri. Tetapi pada kenyataannya begitu banyak problematika yang terjadi pada bidang pendidikan di Indonesia. Salah satu problematika pendidikan yang terjadi di Indonesia yaitu tentang pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak difabel. Bagaimana kedudukan anak difabel dalam dunia pendidikan kita? Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28H ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Undang-undang ini merupakan payung hukum untuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas. Selain itu, undang-undang ini juga merupakan jaminan agar kaum disabilitas terhindar dari segala bentuk ketidakadilan, kekerasan, dan diskriminasi. Lalu, apa itu difabel? Different ability people atau differently abled people adalah kondisi seseorang yang bermasalah dengan struktur atau organ tubuh seperti kecacatan yang mengakibatkan adanya batasan fungsional yang berkaitan dengan aktivitas penderitanya. Berikut adalah contoh-contoh difabel. Yang pertama, tunawicara. Tunawicara merupakan gangguan atau hambatan yang dialami oleh seseorang sehingga sulit melakukan komunikasi secara verbal yang dimengerti oleh lawan bicaranya. Tunarungu. Tunarungu merupakan suatu kondisi atau keadaan dari seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan indera pendengaran sehingga tidak mampu menangkap rangsangan berupa bunyi, suara, atau rangsangan lain melalui pendengaran. Selanjutnya adalah tunanetra. Tunanetra merupakan kondisi di mana seseorang memiliki keterbatasan dalam penglihatannya. Dan contoh berikutnya adalah tunadaksa. Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan atau kecacatan sistem otot, tulang, atau persendian sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi. Kenyataan di lapangan terkait pemenuhan hak anak difabel masih memilukan. Salah satunya adalah sarana dan prasarana sekolah umum yang tidak aksesibel, seperti terlihat pada tangga naik turun siswa di sekolah umum yang tidak aksesibel bagi siswa difabel, terutama siswa penyandang tunadaksa yang dalam kesehariannya melakukan aktivitas menggunakan kursi roda. Seyogyanya tangga yang aksesibel bagi penderita disabel adalah seperti ini. Fasilitas lainnya di sekolah umum yang belum tersedia bagi siswa-siswi difabel yaitu guiding block atau jalan pemandu dan sebagai tanda bagi penyandang disabilitas khususnya mereka tunanetra. Selain sarana dan prasarana yang tidak aksesibel, ditemukan banyak kasus penolakan difabel di sekolah-sekolah umum. Alasannya selalu sama. Yang pertama, anak difabel sekolahnya bukan di sekolah umum, tetapi di sekolah luar biasa atau SLB.
Alasan yang kedua, lembaga pendidikan selalu beralasan bahwa di sekolah belum ada sarana prasarana yang aksesibel dan belum ada guru pendamping. Dan alasan yang ketiga adalah lembaga pendidikan beranggapan bahwa difabel tidak cukup memiliki kapasitas untuk bersekolah di sekolah umum. Berikut adalah beberapa kasus penolakan difabel di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Jawa Tengah. Bocah disabilitas ditolak masuk sekolah dasar. Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo akhirnya angkat bicara terkait permasalahan tersebut. Kasus penolakan difabel lainnya terjadi di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Anak berkebutuhan khusus di Sleman ditolak masuk sekolah negeri, yang mengakibatkan orang tua peserta didik tersebut merasa kebingungan akan menyekolahkan putra-putrinya di sekolah mana. Lalu, apa kata pendidik dan pimpinan sekolah umum terkait pemenuhan hak siswa difabel? Pemenuhan hak anak difabel di sekolah kami, yang pertama tentang regulasi penerimaan peserta didik baru sesuai dengan Pergub nomor 32 tahun 2021 tentang didik PPDB. Di situ sudah diatur bahwa anak difabel atau yang berkebutuhan khusus memang sudah dimasukkan ke dalam juknis tersebut. Jadi memang mempunyai hak yang sama untuk bisa masuk ke dalam penjaringan PPDB ke sekolah kami. Memang persentasenya masih sedikit, untuk zona afirmasi itu yang ada di dalamnya adalah anak-anak difabel atau berkebutuhan khusus hanya 25% dibagi untuk item-item yang lain. Ada difabel, ada anak yatim, ada panti asuhan dan sebagainya. Yang kedua, di sini memang kita belum mempunyai guru pembimbing khusus untuk anak-anak difabel. Jadi mungkin pemenuhan haknya jika memang di dalam kelas ada anak difabel atau anak berkebutuhan khusus memang kurang optimal, karena guru kelas harus bisa memanage, memberi materi, memberi perhatian, memberi bimbingan kepada anak yang normal dan juga anak yang memang mempunyai kebutuhan PR tersendiri untuk guru kelasnya. Yang kedua, untuk guru kelas juga harus bisa memodifikasi pembelajaran. Materinya harus bisa berbeda dengan anak yang pada umumnya, medianya juga, alat peraga, sampai ke penyusunan penilaian harus berbeda dengan anak-anak pada umumnya, khusus untuk anak difabel. Yang berikutnya, sarana dan prasarana untuk anak-anak menunjang hak anak difabel di sekolah kami memang mungkin belum optimal, ya kan? Karena memang seperti guiding box atau handrail memang belum tersedia. Mungkin ini butuh penekanan atau arahan yang lebih dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk bisa sekolah-sekolah mengalokasikan dananya baik BOP ataupun BOS untuk pemenuhan sarana dan prasarana guna pemenuhan hak anak-anak difabel yang bisa bersekolah di sekolah umum. Itu saja, semoga pemerataan pendidikan dan juga memang hak-hak anak difabel dapat disiapkan dan dilakukan di sekolah-sekolah umum sehingga pemenuhan hak anak difabel dapat terpenuhi secara optimal. Terima kasih dari kami SDN Mangga Besar Belah Pagi. Terkait dengan pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak difabel, memang di sekolah umum belum banyak terpenuhi, termasuk di sekolah saya. Hal ini terkait sarana dan prasarana bagi siswa difabel yang belum tersedia di sekolah saya, misalkan tangga untuk siswa tunadaksa dan reading block bagi siswa penyandang tunanetra. Sepengetahuan saya perlu adanya guru pembimbing khusus yang mendampingi siswa difabel saat belajar di dalam kelas. Besar harapan saya, pendidikan inklusif dapat diterapkan di sekolah dasar tempat saya mengajar sehingga semua anak-anak difabel di wilayah Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat dapat menempuh pendidikan di sekolah umum. Sekolah tempat saya mengajar belum terapkan pendidikan inklusif. Dapat dikatakan hak pendidikan bagi anak-anak difabel belum terpenuhi untuk dapat menuntut ilmu di sekolah umum dengan siswa lain pada umumnya.
Tidak adanya guru pembimbing khusus untuk mendampingi siswa difabel saat belajar di kelas menurut saya menjadi salah satu kendala untuk menerima siswa difabel pada saat penerimaan peserta didik baru. Selain itu, di sekolah saya tidak ada jalan pemandu atau tanda bagi penyandang tunanetra. Dan masih banyak lagi sarana dan prasarana yang belum tersedia untuk memfasilitasi siswa difabel untuk menuntut ilmu di sekolah umum. Semoga depannya mereka dapat bergabung bersama siswa lain pada umumnya untuk bersekolah di sekolah umum. Terima kasih. Nah, bagaimana solusi untuk permasalahan hak anak difabel dalam pendidikan? Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi menyatakan bahwa salah satu upaya mengatasi persoalan tentang pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak difabel yaitu dengan adanya pendidikan inklusif. Apa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif? Berdasarkan Permendikbud nomor 70 tahun 2009, pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya. Pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik. Program pendidikan inklusif merupakan salah satu amanat dari beberapa peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dan yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas. Lalu, apa tujuan dari program pendidikan inklusif ini? Program pendidikan inklusif bertujuan untuk meningkatkan akses, mutu pelayanan pendidikan yang ideal bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan memberikan jaminan untuk memperoleh hak pendidikan yang sama seperti anak-anak lainnya. Adapun kurikulum dalam pembelajaran inklusif dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, duplikasi, di mana kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK disamakan dengan kurikulum umum. Cara yang kedua adalah dengan modifikasi, di mana kurikulum umum disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa anak berkebutuhan khusus atau ABK. Cara yang ketiga, melalui substitusi. Artinya, mengganti beberapa bagian dari kurikulum umum dengan sesuatu yang kurang lebih setara bisa terjadi dalam hal tujuan pembelajaran, materi, proses, maupun evaluasi. Dan cara yang keempat adalah dengan omisi. Artinya, beberapa bagian dari kurikulum umum ditiadakan sama sekali karena tidak memungkinkan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas diterbitkan. Lalu, apa yang dimaksud akomodasi yang layak? Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan. Fasilitas penyediaan akomodasi yang layak terdiri atas 4 poin. Yang pertama, dukungan anggaran atau bantuan pendanaan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian yang kedua adalah penyediaan sarana prasarana yang aksesibel bagi siswa-siswi difabel.
Yang ketiga, penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang mumpuni untuk mendampingi para peserta didik difabel. Dan yang keempat adalah penyediaan kurikulum yang dapat mengakomodir kebutuhan pendidikan bagi peserta didik difabel. Pendidikan inklusif adalah menghargai keberagaman dan keanekaragaman. Permendikbud nomor 70 tahun 2009 mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, penyelenggaraan pendidikan non-diskriminatif, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik. Pendidikan inklusif sejatinya kedepannya diharapkan lebih menjawab problem dan hambatan yang dialami anak difabel terkait pemenuhan hak pendidikannya, sehingga seluruh anak Indonesia dapat terpenuhi hak pendidikannya guna mencapai cita-citanya dan dapat berkontribusi dalam membangun negeri tercinta.